Baik, perkenalkan, saya Adelina Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan sharing folder pada Windows 7. Jadi, sebelum melakukan sharing folder, yang perlu kita lakukan adalah menginstal Windows 7 di VirtualBox. Pertama, masuk ke VirtualBox. Setelah masuk di VirtualBox, kita akan mengimport file Windows 7 yang sudah kita simpan di penyimpanan komputer kita. Untuk mengimport, klik menu import. Selanjutnya, pilih tab menu file. Lalu cari lokasi penyimpanan file Windows 7. Lalu klik open. Setelah itu klik next. Selanjutnya klik import. Tunggu hingga proses importnya selesai. Setelah proses import selesai, kita masuk ke menu settings. Lalu sistem. Di sini kita atur besarnya memori yang akan digunakan sebagai penyimpanan di VirtualBox. Setelah mengatur base memorinya, lanjut ke network. Untuk network, pilih jaringan host only adapter. Setelah itu, klik OK. Setelah selesai, kita langsung start. Sekarang kita sudah masuk di tampilan Windows 7. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sharing folder Windows 7. Jadi, sharing folder Windows 7 ini dibuat untuk dapat diakses bersama di dalam suatu jaringan lokal area network. Jadi, manfaat dari share folder adalah dapat memudahkan pengelolaan manajemen folder drive pada jaringan. Kemudian, dengan fasilitas ini, kita tidak perlu mengcopy suatu file atau folder dari suatu komputer ke dalam media penyimpanan seperti flash disk atau disket, CD, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke cara melakukan sharing folder Windows 7. Yang pertama, matikan Windows Firewall pada Windows 7. Masuk ke menu Start. Lalu, pilih Control Panel. Setelah itu, pilih System and Security. Pilih Windows Firewall. Setelah itu, pilih Turn Windows Firewall on or off. Lalu, nonaktifkan Windows Firewall-nya dengan klik Turn off. Setelah itu klik OK. Setelah selesai, tahap selanjutnya adalah kita melakukan setting IP address pada Windows 7. Masuk ke menu bawah di paling bawah, lalu klik Open Network and Sharing Center. Setelah masuk ke tampilan ini, kita pilih Local Area Connection. Selanjutnya, pilih Properties. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada Internet Protocol versi 6 dan juga ada Internet Protocol versi 4. Untuk melakukan setting IP address, kita pilih Internet Protocol versi 4. Selanjutnya, klik Use the following IP address, lalu masukkan IP-nya. Saya masukkan 192.168.40
20.10/24. Karena /24, maka subnet node-nya bagian akhirnya 0. Setelah itu kita klik OK. Tahap selanjutnya kita cek IP address yang sudah kita setting. Kita buka command prompt, masukkan perintah ipconfig, enter. Sekarang di sini IP address yang sudah kita setting sudah terdaftar, yaitu 40.10. Selanjutnya kita akan setting IP address di Windows dari laptop yang kita gunakan. Pertama, matikan dulu Windows virtualnya. Kita buka control panel. Selanjutnya pilih System and Security, lalu pilih Windows Defender Player. Nah, di sini Windows virtual ini sudah dimatikan. Selanjutnya kita setting IP address-nya. Tetap di control panel, pilih Network and Internet, pilih Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Settings. Untuk melakukan setting IP address, kita pilih yang di bagian tengah, yaitu VirtualBox Host Only Network. Selanjutnya klik Properties, pilih Internet Protocol version 4. Kita klik Use the following IP address, lalu masukkan IP address-nya 92.168.40. Karena di VirtualBox 40.10, di sini saya masukkan 40.11. Selanjutnya kita masih pakai /24. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita kembali ke VirtualBox, lalu buka command prompt lagi. Sekarang kita hubungkan kedua sistem operasi dengan perintah ping 192.168. Masukkan IP address dari Windows yang kita gunakan, Windows dari laptop yang kita gunakan, 40.11. Enter. Jika hasilnya retrieve from, itu berarti dua sistem operasi sudah terhubung dan kita bisa melakukan sharing folder. Selanjutnya, untuk melakukan sharing folder, kita masuk lagi ke Network and Sharing Center, lalu pilih Change Advanced Sharing Settings. Di sini kita turn on-kan semuanya, karena kita melakukan sharing folder menggunakan password, jadi kita pilih turn on. Jika tidak menggunakan password, pilih turn on atau off. Setelah itu save change, lalu kembali. Sekarang kita buat folder yang akan kita sharing. Di local disk B, klik new folder di bagian atas, lalu masukkan nama foldernya. Saya masukkan Nina,
Setelah itu kita buat user baru. Untuk membuat user baru, klik start, lalu klik kanan komputer, pilih manage, lalu pilih local user and groups, pilih users. Sini kita akan buat user baru supaya file yang kita sharing hanya dapat dilihat oleh user, tidak dilihat oleh semua orang. Kita klik new user, saya masukkan nama saya, Darina, passwordnya 12345, masukkan lagi 12345, lalu ini di uncheckkan, kita centang yang password never express. Setelah itu klik create, close, lalu tambahkan administratornya, klik kanan, pilih properties, lalu klik member of, klik add, pilih advanced, lalu pilih file now. Di sini tambahkan administratornya, klik OK. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita masuk kembali ke folder yang sudah kita buat. Ini klik kanan folder, lalu pilih share with, pilih yang spesifik profile, lalu cari user yang sudah kita buat, yaitu Avelina, tambahkan. Di sini kita pilih read and write supaya usernya dapat menemukan penambahan pada folder ataupun menyimpan file. Setelah itu kita klik share, klik done. Selanjutnya klik kanan pada folder, lalu pilih properties. Sini kita pilih sharing, lalu pilih advanced sharing. Nah, di sini kita buat permissions-nya, klik permissions, lalu tambahkan Avelina. Saya tambahkan Avelina. Check names, oke. Itu permissionsnya kita izinkan semuanya. Setelah diizinkan kita klik apply, lalu klik OK. Oke, lalu close. Setelah itu kita akses foldernya dari laptop yang kita gunakan. Kita masuk ke Windows R, lalu masukkan IP address dari VirtualBox, yaitu 192.168.40.10. Klik enter. Nah, di sini kita masukkan username dan password dari user yang tadi kita buat, Avelina. Masukkan passwordnya 12345, klik OK. Di sini folder yang kita buat tadi sudah muncul dan kita buka. Kita juga bisa menambahkan folder baru. Saya buat folder baru. Ini folder. Misalnya saya buat caranya. Selesai. Jadi karena kita pilih read and write, jadi kita bisa menambahkan folder atau file baru di folder yang kita sharing tadi. Itu
proses sharing folder sudah selesai.